Membahas ijazah dari Pak Jokowi ini menarik perhatian publik. Banyak komentar yang memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi, juga ada komentar yang ini mendiskreditkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi sampai hari ini juga belum pernah menunjukkan ijazahnya ke publik. Nah, terkait pembahasan Jokowi ini teman, ada salah satu netizen yang berkomentar di kolom komentar di video saya, ini cukup menarik. Saya bacakan ya. Dari @rudiarmoko9649. Kalau sudah ditunjukkan, apa kalian akan percaya? Di hati dan otak kalian hanya ada kebencian. Sampai masalah penyakit Jokowi saja digoreng, dibahas dalam podcast isu murahan. Menarik untuk kita bahas komentar dari salah seorang sahabat kita. Saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas salah satu komentar yang cukup menarik. Menurut saya adalah komentar dari Kak Rudiarmoko. Kalau sudah ditunjukkan, apa kalian percaya? Ini menyangkut ijazah Pak Jokowi. Nah, kalau sudah ditunjukkan, maka orang akan percaya, teman. Orang akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah. Saya juga percaya kalau Pak Jokowi punya ijazah kalau itu ditunjukkan. Karena selama ini Pak Jokowi kan belum pernah menunjukkan ijazahnya. Apakah Pak Jokowi itu punya ijazah atau tidak? Yang pertama teman ya, saya percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, bahwa ijazahnya itu adalah milik Pak Jokowi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Maka itu dalam ranah penelitian teman ya. Kemarin sudah dibahas oleh Bang Roy Suryo atau Bang Rismon Sianipar mengenai ijazah Pak Jokowi yang sudah beredar di publik yang katanya itu adalah palsu. Ini yang beredar di publik. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Rismon sudah melihat ijazah langsung dari Pak Jokowi? Tentu saja belum teman ya. Yang diteliti Pak Rismon itu yang ada di media sosial. Maka ditelitilah ijazah Pak Jokowi yang sudah beredar itu dan dinyatakan itu adalah palsu. Nah, sekarang teman ya, Pak Jokowi berani tidak menunjukkan ijazahnya. Kalau sudah ditunjukkan, maka saya percaya Pak Jokowi punya ijazah. Mengenai asli atau palsu, maka butuh penelitian. Dan saya bukan orang peneliti, tentu saja saya tidak tahu apakah asli atau palsu. Tapi bagi teman yang punya keahlian telematika atau forensik, nanti akan mengetahui bahwa ijazah itu asli atau palsu. Kemudian yang kedua teman ya, di hati dan otak kalian hanya ada kebencian. Sampai masalah penyakit Jokowi aja digoreng, dibahas-bahas dalam podcast isu murahan. Nah, mengenai penyakit Pak Jokowi, saya sendiri prihatin teman ya. Prihatin Pak Jokowi ini mantan presiden menghadapi masalah hukum yang cukup banyak. Dan mungkin teman ya, ketika Pak Jokowi menghadapi masalah yang cukup pelik dan cukup banyak itu, membuat imunitas Pak Jokowi itu turun. Sehingga terkena penyakit gatalan seperti itu. Kita lihat teman ya, mukanya itu seperti itu teman ya, ada belang-belangnya, kemudian di tangannya itu juga bentol-bentol teman ya, seperti kudis teman ya, kurap kudis seperti itu. Saya tidak tahu persis apa penyakit Pak Jokowi, yang saya tahu teman ya, mukanya, kulitnya, di tangannya ini bermasalah. Dan saya sendiri bukan benci kepada Pak Jokowi, bukan teman ya. Kalau saya membahas Pak Jokowi itu ranahnya bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi Pak Jokowi ini adalah mantan Presiden RI teman ya, dan Pak Jokowi itu menggunakan anggaran negara, anggaran rakyat. Jadi kita bayar pajak tiap bulan, bahkan mungkin tiap hari teman. Kalau kita belanja di supermarket itu kan ada pajaknya. Nah, pajak-pajak itu kan masuk di negara teman. Kemudian setelah masuk di APBN, maka itu dikelola, salah satunya adalah untuk membayari Pak Jokowi. Jadi apa salahnya kalau masyarakat ini ingin tahu banyak terkait Pak Jokowi? Apalagi Pak Jokowi pengguna anggaran ketika menjabat sebagai presiden. Tidak menjabat pun, Pak Jokowi ini ada pas pampres teman ya, itu juga digaji oleh negara. Artinya Pak Jokowi masih menggunakan fasilitas negara. Dan kalau Pak Jokowi punya penyakit seperti itu ya, kita mendoakan semoga Pak Jokowi lekas sembuh, dan tentunya masalah-masalah yang sekarang dihadapi semoga cepat usai. Jadi tidak ada unsur kebencian dari saya membahas Pak Jokowi. Apalagi teman ya, dikaitkan dengan ijazah palsu yang kemarin oleh
kader PDIP atau politikus PDI yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga diproduksi di pasar pramuka. Ini menarik lagi teman-teman ya, karena selama ini tidak ada berita bahwa ijazah Pak Jokowi itu diproduksi di pasar pramuka. Hanya politikus PDIP ini teman yang berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga diproduksi di pasar pramuka. Tapi sayangnya teman-teman ya, pasar pramuka sudah terbakar sejak 2024. 24 berarti setahun yang lalu teman, terbakar. Padahal teman-teman ya, ini bagian dari saksi kunci teman ya. Kenapa Pak Jokowi diindikasi ijazahnya diproduksi di pasar pramuka? Nah, ini cukup menarik teman kalau kita bahas pasar pramuka, karena beritanya teman ya, kalau kita ingin memalsukan ijazah, memalsukan dokumen, itu bisa pesan di pasar pramuka. Beritanya seperti itu. Dan ini cukup menarik teman. Ternyata ada sisi gelap di pasar pramuka itu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya ya, coba kita akan bacakan satu berita yang cukup menarik terkait pasar pramuka yang terbakar. Kita baca berita dari fajar.co.id teman ya. Pasar pramuka terbakar tahun 2024 ketika ijazah Jokowi terus berpolemik. Indikasi pemusnahan bukti TKP, ini satu pertanyaan ya. Isu keterkaitan ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan pasar pramuka kini menjadi pembahasan. Apalagi kabar menyebut ijazah Jokowi yang disinyalir palsu itu disebut-sebut dibuat di pasar pramuka ini tahun 2012 silam. Salah satu pemilik akun media sosial X, Artan N7707, bertanya-tanya terkait pasar pramuka. Ijazah palsu Jokowi dibuat di pasar pramuka tahun 2012, tulis akun tersebut, dikutip pada Jumat 20 Juni 2025. TPUA melaporkan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya pada November 2024. Mengingat pasar pramuka tersebut mengalami kebakaran pada tanggal 2 Desember 2024 silam. Ini pun menimbulkan kecurigaan di mana ada indikasi untuk melakukan pemusnahan barang bukti di TKP. Pasar pramuka terbakar tanggal 2 Desember 2024 sebutnya. Ada pemusnahan bukti TKP? Tanyanya. Sebelumnya politisi PDIP Betor Suryadi menyebut pernah melihat dokumen asli Jokowi. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Betor. Betor juga menuding proses percetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo. Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP, DKI termasuk Dhani Iskandar dan Indra. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Semua strategi disiapkan di sana, katanya melansir laman MSN dari seputar Cibubur Rabu 18 Juni 2025. Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses percetakan. Namun menurut Betor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi mengemuka. Nah, itu teman terkait pasar pramuka yang ternyata terbakar itu di bulan Desember 2024. Pada waktu itu masih ramai-ramainya teman ijazah dari Pak Jokowi. Karena sebenarnya kalau kita lihat teman ya, kasus ijazah ini sebenarnya dari 9 tahun yang lalu sudah ramai teman ya. Ketika Bambang Tri dan Gus Nur teman ya, ini membahas masalah ijazah Pak Jokowi. Sudah ramai. Tapi pasar pramukanya teman terbakar di Desember 2024. Dan baru kemarin teman-teman, tidak lama ini Betor Suryadi, politikus dari PDIP, mengungkapkan bahwa ijazah Pak Jokowi diduga diproduksi di pasar pramuka. Dan Pak Betor ini menyebutkan nama-nama orang teman ya. Nama-namanya cukup jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cukup jelas namanya. Tidak perlu inisial, langsung teman ya. Nama-nama disebut oleh Pak Betor Suryadi. Ini bukan main-main teman ya, karena Pak Betor Suryadi adalah politikus PDIP yang mengusung Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden periode pertama, presiden periode kedua. Artinya politikus PDIP ini tahu persis teman terkait Pak Jokowi ini.
Karena itu Polda Metro Jaya mestinya harus juga mengusut teman ya kasus ini, minta klarifikasi dari Pak Betor Soryadi kenapa sampai muncul Pasar Pramuka sebagai tempat untuk membuat ijazah dari Pak Jokowi. Mesti diusut teman ya, karena ini temuan yang baru. Yang sebelumnya ini teman ya, sebelumnya ini tidak ada berita mengenai Pasar Pramuka. Baru muncul kemarin teman, Pak Soryadi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi diprediksi teman ya, atau diduga diproduksi di Pasar Pramuka. Wow, ini cukup luar biasa teman beritanya. Bukan berarti teman ya, kita menyampaikan seperti ini benci kepada Pak Jokowi. Tidak teman ya. Saya kepada Pak Jokowi hormat, selalu mengatakan Pak Jokowi. Walaupun kadang-kadang kita juga mengatakan Jokowi. Tapi teman ya, tapi dalam urusan ini jauh lebih besar dari masalah-masalah kebencian. Ini menyangkut kejujuran, menyangkut integritas dari seorang Jokowi, menyangkut juga terkait negarawanan dari Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi dikatakan sebagai sosok negarawan. Nah, kalau sosok negarawan, maka mestinya ketika rakyat itu minta sesuatu kepada Pak Jokowi, tunjukkan ijazahnya, mestinya menunjukkan ijazahnya ke publik. Tapi negarawan yang diunggul-unggulkan itu sampai hari ini juga belum menunjukkan ijazahnya ke publik. Padahal yang ditunggu masyarakat adalah Pak Jokowi itu punya ijazah enggak? Kalau punya ijazah, tunjukkan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tetap tidak mau menunjukkan katanya kalau diminta hakim di pengadilan. Katanya seperti itu. Pertanyaannya, kalau hakim tidak meminta untuk menunjukkan, berarti tidak ditunjukkan. Lalu, kemarin gimana ketika Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo, melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya? Apakah Pak Jokowi harus siap mengungkapkan bahwa ijazahnya itu harus ditunjukkan? Karena kalau orang ini melaporkan, tentu saja punya bukti bahwa ijazahnya asli, tentu saja harus ditunjukkan. Dan ditunjukkannya tentu saja ke publik teman-teman ya, seperti gelar perkara yang lain. Ketika ada perampokan, kemudian pelakunya tertangkap, barang buktinya ada, itu digelar di atas meja, lalu ditunjukkan ke publik, ke wartawan teman, dan semua orang tahu. Nah, kali ini mestinya seperti itu teman ya. Ketika Baris Krim kemarin itu menunjukkan ijazah dari Pak Jokowi yang hanya fotokopi, mestinya tidak fotokopi teman, harusnya asli teman ya. Jadi kalau fotokopi itu kan masih diragukan teman, keasliannya, karena fotokopi, kopi teman ya, kopian. Nah, yang harus ditunjukkan adalah yang asli teman-teman. Seperti halnya seorang pencuri, kemudian jambret, itu kan ditunjukkan yang dicuri apa, yang dijambret apa, alatnya apa, semua ditunjukkan ke publik. Harapan kita teman ya, ini masalah hukum serius, kasusnya dugaan ijazah palsu ini mestinya ditunjukkan ke publik agar semua clear, semua jelas, dan semua transparan. Sehingga masyarakat akan percaya apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.